Langit Jakarta sore itu kelabu, seolah menampung amarah ribuan mahasiswa yang berkumpul di depan gerbang utama Universitas Nusantara. Poster-poster bertuliskan, "Adili Wisnu Adi Pradana," berkibar di antara lautan manusia yang meneriakkan tuntutan mereka. Sejak pagi, kampus ini berubah menjadi markas perlawanan. Setiap sudut dipenuhi mahasiswa yang bersiap turun ke jalan, mengenakan alma mater kebanggaan mereka. Di tengah kerumunan, Arya Pradipta berdiri tegap di atas bangku beton. Matanya menyapu wajah-wajah penuh semangat di hadapannya. "Dengar baik-baik," suaranya menggema, mengatasi riuhnya suara di sekitarnya. "Negeri ini dibangun di atas pengorbanan darah dan keringat para pendahulu kita. Tapi hari ini, pengkhianat bangsa merampas hak rakyat. Sampai kapan kita diam?" Seruan itu disambut gemuruh sorak-sorai, seakan mengobarkan semangat yang sudah lama membara di hati para mahasiswa. Di barisan depan, Sita dan Raka mengangguk mantap, menegaskan kesiapan mereka. Sita, seorang aktivis tangguh yang dikenal vokal dalam isu-isu keadilan sosial, menggenggam megafon erat. Raka, dengan postur tegapnya, sibuk mengatur barisan agar aksi berjalan tertib. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah awal dari pertarungan panjang melawan sistem yang telah lama melindungi para penjahat berkedok pemimpin. Dari kejauhan, beberapa intel yang menyamar sebagai wartawan sibuk mengamati dan mencatat. Mereka tahu betul siapa yang menjadi motor penggerak aksi ini. Arya bukan sekadar mahasiswa biasa. Dia adalah cucu dari Prof. Hatta Pradipta, salah satu perumus dasar negara yang pernah bermimpi melihat Indonesia berdiri di atas keadilan dan kesejahteraan. Namun, idealisme itu kini terkoyak oleh generasi yang lebih mementingkan kuasa dan uang. Telepon genggam Arya bergetar di sakunya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Hati-hati, mereka mengincarmu." Arya mengernyit, namun tak gentar. Ancaman semacam ini bukan hal baru baginya. Dia menyadari betul bahwa langkah yang diambilnya akan berhadapan dengan risiko besar. Tapi mundur bukan pilihan baginya. Negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada para penindas. Di depan gerbang, suara genderang mulai dipukul, mengiringi gelombang mahasiswa yang bersiap bergerak menuju gedung parlemen. Udara dipenuhi semangat dan determinasi. Bendera-bendera berkibar di udara, menandakan bahwa generasi muda tak lagi mau diam. Sorakan semakin nyaring, menyatu dengan deru kendaraan dan sirene yang terdengar di kejauhan. Arya menarik napas dalam, lalu menatap kedua sahabatnya. "Kita akan berjalan sejauh yang dibutuhkan, sampai keadilan benar-benar ditegakkan." Sita dan Raka mengangguk. Langkah pertama perjuangan telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, di kamar kos kecilnya yang penuh dengan buku-buku usang dan lembaran catatan, Arya duduk termenung di bawah cahaya lampu meja. Matanya tertuju pada sebuah foto tua yang terbingkai di dinding. Gambar hitam putih itu menampilkan seorang pria berjas sederhana, berdiri di samping rekan-rekan seperjuangannya. Prof. Hatta Pradipta, kakeknya, seorang tokoh yang pernah ikut merumuskan cita-cita bangsa. Namun, apa yang tersisa dari mimpi itu sekarang? Sebuah negeri yang dipenuhi kebohongan, di mana para pemimpin lebih sibuk memperkaya diri ketimbang mengurus rakyatnya. Tangan Arya bergerak membuka sebuah buku catatan tua, milik sang kakek. Di dalamnya, tertulis pemikiran-pemikiran tentang keadilan sosial dan pentingnya suara rakyat. Kalimat-kalimat itu terasa hidup, seolah Prof. Hatta sedang berbicara langsung kepadanya. Negeri ini harus dijaga oleh mereka yang tak gentar melawan ketidakadilan. Kata-kata itu berulang-ulang terngiang di kepalanya, mengukuhkan keyakinan bahwa perjuangannya tak boleh berhenti di tengah jalan. Sita dan Raka tiba tak lama kemudian, membawa kabar terbaru. "Media mulai meliput aksi kita," ujar Sita dengan nada penuh semangat. "Tapi beberapa stasiun televisi sudah mendapat tekanan untuk tidak memberitakan terlalu jauh." Raka mengangguk, menambahkan, "Kita harus bertindak lebih besar. Aksi selanjutnya harus lebih masif, lebih mengguncang." Arya menutup buku catatan itu perlahan. "Kita bukan hanya melawan seorang mantan presiden," ucapnya pelan namun tegas. "Kita sedang menantang sistem yang selama ini melindungi mereka. Kalau kita lengah, mereka akan membungkam kita sebelum kita mencapai tujuan." Di luar kamar,
Angin malam berembus kencang, membawa suara-suara dari jalanan yang belum benar-benar sepi. Beberapa mahasiswa masih berkumpul di depan kampus, membahas strategi lanjutan. Ada rasa lelah, tapi juga harapan yang semakin membara. Mereka tahu, esok akan menjadi hari yang lebih berat. Namun mereka juga sadar bahwa menyerah bukan pilihan. Sita menatap Arya penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kita tidak sendirian. Ini bukan hanya tentang kita bertiga, tapi tentang seluruh rakyat yang menginginkan perubahan. Arya tersenyum tipis, menyadari bahwa di pundaknya kini terpikul harapan banyak orang. Di kejauhan, sirene polisi melintas cepat, seperti bayangan ancaman yang terus mengintai. Namun, di dalam kamar kecil itu, di antara buku-buku dan sisa kopi yang mulai dingin, tekad mereka justru semakin menguat. Perjuangan belum selesai, dan sejarah sedang menunggu untuk ditulis ulang. Fajar merekah, membelah langit Jakarta dengan semburat oranye yang menandakan awal dari sebuah hari besar. Di halaman kampus Universitas Nusantara, ratusan mahasiswa telah berkumpul, mengenakan alma mater mereka dengan wajah penuh tekad. Poster-poster dengan tulisan besar, Adili Wisnu Adi Pradana, dan Keadilan untuk Rakyat, terangkat tinggi di udara. Arya berdiri di atas mobil komando. Megafon di tangannya bergetar seiring gelombang emosi yang membuncah. Kita turun ke jalan bukan untuk sekadar berteriak. Suaranya menggelegar, menggema hingga ke jalan raya. Kita di sini untuk memastikan bahwa para pengkhianat negeri ini tak lagi bisa bersembunyi di balik kekuasaan. Seruan itu memantik sorak-sorai. Teriakan mahasiswa menyatu dalam satu suara, menggema di sepanjang jalan utama yang mereka tuju, gedung parlemen. Sita dan Raka bergerak di antara massa, memastikan barisan tetap tertib. Di belakang mereka, kelompok buruh dan aktivis mulai bergabung, menambah jumlah demonstran yang kini mencapai ribuan orang. Di setiap sudut jalan, wajah-wajah masyarakat terlihat mengintip dari balik jendela. Sebagian mengacungkan jempol, sebagian lainnya merekam dengan ponsel mereka. Gerakan ini telah menjadi lebih dari sekadar demonstrasi mahasiswa. Ini adalah suara rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Namun, di seberang jalan, barikade polisi sudah menunggu. Ratusan aparat berdiri dengan tameng dan pentungan, bersiap menghadang lautan manusia yang terus bergerak maju. Salah satu perwira berbicara melalui pengeras suara, "Bubarkan diri atau kami akan mengambil tindakan tegas." Namun tak ada satupun yang bergerak mundur. Sebaliknya, Arya mengangkat megafonnya lagi. "Kami tidak datang untuk membuat kekacauan." Suaranya tetap tenang namun tajam. "Kami datang untuk menuntut keadilan yang selama ini kalian abaikan." Sita dan Raka berdiri di sampingnya, menatap aparat dengan sorot mata penuh perlawanan. Tiba-tiba, suara letupan gas air mata meledak di udara. Kepulan asap putih menyelimuti kerumunan, memaksa mahasiswa mundur sambil terbatuk-batuk. Jeritan terdengar di sana-sini. Sebagian mahasiswa terhuyung mencari udara segar. Arya mengusap matanya yang perih, lalu meraih tangan Sita yang hampir terjatuh. "Jangan mundur, tetap maju," serunya. Di tengah kepanikan, para mahasiswa bertahan. Beberapa dari mereka merapatkan barisan, melindungi yang terjatuh. Di atas mobil komando, Arya kembali berdiri, menolak tunduk pada intimidasi. Ini bukan saatnya untuk gentar. Mereka telah memulai perlawanan, dan tak ada jalan untuk kembali. Bab 4, Konspirasi di Balik Istana. Di sebuah ruangan luas dengan jendela menghadap ke pusat kota, Wisnu Adi Pradana duduk di balik meja kayu mahoni yang megah. Mantan presiden itu menyandarkan tubuhnya, mengamati layar televisi yang menayangkan demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya penuh perhitungan. Dengan gerakan santai, ia mematikan rokok di asbak kristal sebelum melirik pria berkacamata yang berdiri di seberang meja, Menteri Keamanan, Raden Surya. "Anak-anak itu semakin liar," ucap Wisnu sambil melemparkan koran yang berisi headline besar, "Rakyat menuntut keadilan." Suaranya terdengar ringan, tetapi ada nada ancaman yang tersirat. Raden Surya merapikan jasnya sebelum menjawab, "Mereka hanya anak muda yang bersemangat. Sebentar lagi, mereka akan lelah sendiri." Wisnu tertawa kecil, "Jangan meremehkan mereka. Yang memimpin itu bukan orang biasa." Arya Pradipta,
cucu dari Hatta Pradipta. Ia menarik napas panjang, seolah mencium bau nostalgia yang tak menyenangkan. Dulu aku dan kakeknya pernah berada di dua sisi yang berbeda. Sekarang sejarah seperti mengulang dirinya sendiri. Raden Surya mengangguk, memahami maksud atasannya. Kami sudah menempatkan orang-orang di antara mereka. Jika diperlukan, kita bisa membuat mereka terlihat sebagai perusuh, memberi alasan bagi aparat untuk bertindak lebih keras. Wisnu tersenyum sinis. Bagus. Dan satu hal lagi, pastikan Arya tidak sampai ke garis akhir. Kalau perlu, buat dia menghilang sebelum dia menjadi pahlawan bagi rakyat. Di luar, Jakarta terus bergetar oleh suara demonstrasi. Namun, di dalam istana kekuasaan, konspirasi telah dirancang dengan rapi. Lawan mereka mungkin penuh semangat, tetapi sistem yang menopang Wisnu Adipradana telah bertahan selama puluhan tahun. Bagi mereka, ini hanyalah satu lagi ancaman kecil yang harus dibereskan sebelum keadaan kembali seperti semula. Bab 5. Pengkhianatan di tengah perjuangan. Malam telah larut ketika Arya, Sita, dan Raka berkumpul di sebuah rumah aman di pinggiran kota. Mata mereka masih merah akibat gas air mata. Tubuh terasa lelah, tetapi semangat mereka tetap membara. Di atas meja kayu sederhana, peta Jakarta terbentang, dipenuhi garis-garis dan tanda merah yang menunjukkan titik strategis untuk aksi lanjutan. Sita menunjuk salah satu titik di dekat Istana Negara. Jika kita bisa menembus ke sini, perhatian publik akan semakin besar. Kita harus buat mereka tahu bahwa kita tidak akan mundur. Namun, sebelum Arya sempat menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Gerakan kalian telah bocor. Ada pengkhianat di antara kalian. Jantungnya berdegup kencang. Arya menatap Sita dan Raka bergantian. Tidak mungkin. Mereka telah berjuang bersama sejak awal, melewati berbagai rintangan. Tapi bagaimana mungkin polisi bisa selalu tahu rute dan titik kumpul mereka? Raka mengernyit, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya taktik untuk membuat kita saling mencurigai, katanya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Tapi Arya tahu, ini bukan sekadar paranoia. Sejak aksi pertama, aparat selalu selangkah lebih maju, seolah memiliki informasi yang bocor dari dalam. Sita mengepalkan tangannya. Kalau memang ada pengkhianat, kita harus segera mencari tahu sebelum dia menghancurkan semuanya. Wajahnya tegang, namun matanya penuh keyakinan. Arya mengangguk pelan. Kepercayaan di antara mereka sedang diuji, dan satu langkah salah bisa menghancurkan seluruh perjuangan. Di luar rumah, seseorang berdiri dalam bayang-bayang, memperhatikan dari kejauhan. Sebuah telepon diangkat ke telinga. Suara di seberang berbicara singkat. Mereka mulai curiga, lalu panggilan itu terputus, menyisakan keheningan yang penuh ancaman. Sementara itu, Arya mencoba mengusir pikirannya yang berkecamuk. Ia harus tetap fokus. Besok pagi, ribuan orang akan kembali turun ke jalan. Tak ada waktu untuk takut. Tak ada ruang untuk ragu. Tapi kini, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Siapa yang diam-diam bekerja untuk musuh? Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di tengah perjuangan yang semakin besar, mereka harus menghadapi musuh yang lebih berbahaya, pengkhianatan dari dalam. Fajar baru saja mereka ketika derap langkah sepatu terdengar menggema di gang sempit tempat rumah aman itu berada. Arya terbangun dengan keringat dingin, seolah firasat buruk menyergapnya sejak semalam. Sita dan Raka masih tertidur di sofa lusuh. Wajah mereka letih setelah begadang menyusun strategi. Namun, suara ketukan keras di pintu depan membangunkan semuanya dalam sekejap. Polisi, terdengar teriakan dari luar. Jantung Arya berdegup kencang. Mereka tak seharusnya tahu tempat persembunyian ini. Tatapan penuh curiga saling bertaut di antara ketiganya. Waktu seolah berhenti, menyisakan ketakutan yang menggantung di udara. Raka melompat ke jendela belakang, mencari jalan keluar. Tapi lorong sempit di luar sudah dipenuhi aparat bersenjata. Sita menggenggam ponselnya erat, mencoba mengirim pesan peringatan kepada rekan-rekan lain. Arya menatap ke sekeliling, menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Pengkhianat itu benar-benar ada di tengah mereka. Pintu akhirnya didobrak, polisi menyerbu masuk, menekan tubuh Arya ke lantai dengan kasar. Sita berteriak,
namun segera dibungkam. Raka hanya bisa menatap tanpa daya saat tangan-tangan kasar mengunci pergelangannya. Dalam sekejap, mereka bertiga terseret ke dalam mobil tahanan. Seolah perjuangan yang mereka bangun hancur begitu saja dalam satu malam. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Arya menatap Raka yang duduk di seberang. Tatapan kosong pria itu membuat sesuatu di dada Arya berdesir. Sejak pesan misterius itu datang, rasa curiga tak pernah benar-benar hilang. Namun, benarkah sahabat yang selama ini berjuang bersamanya adalah duri dalam selimut? Di ruang interogasi, lampu putih menyilaukan menyorot wajah Arya. Seorang perwira tinggi duduk di seberang meja, menyodorkan berkas tebal berisi foto-foto aksi mereka. Berhenti sekarang, Arya Pradipta, atau keluargamu yang akan menjadi korban berikutnya. Arya mengertakkan giginya, menolak tunduk. Darah para pendiri bangsa mengalir di nadinya, dan ancaman semacam ini tak akan menghentikannya. Namun, di sudut pikirannya, bayang-bayang pengkhianat terus menghantui. Siapa yang telah menjual perjuangan mereka, dan berapa harga yang harus dibayar untuk kebenaran? Malam itu, di balik jeruji besi, Arya menatap langit dari jendela kecil di atas selnya. Luka fisik tak sebanding dengan perinya dikhianati. Namun, bara perjuangan di hatinya tetap menyala. Esok masih menjadi misteri. Tapi ia tahu satu hal pasti, perlawanan belum berakhir. Di balik jeruji besi yang dingin, Arya duduk diam, mencoba mengendalikan pikirannya yang kacau. Di sel sebelah, Sita memeluk lututnya, sementara Raka duduk dengan wajah tertunduk. Hening menyelimuti mereka. Namun di dalam hati Arya, badai sedang berkecamuk. Ia tidak bisa mengabaikan firasat yang semakin menguat, pengkhianat itu berada di antara mereka. Tak lama, seorang petugas masuk dan membuka borgol Raka. "Kamu bisa pergi," ucapnya singkat. Sita dan Arya saling berpandangan, kebingungan. "Apa maksudnya?" tanya Arya dengan nada curiga. Namun, sebelum ada jawaban, Raka sudah melangkah keluar tanpa menoleh. Sedikit pun, saat pintu sel tertutup kembali, Sita mencengkram lengan Arya. Jadi benar, dia selama ini, suaranya bergetar. Sulit mempercayai bahwa sahabat yang mereka percayai justru yang menghancurkan segalanya. Arya menghela napas, mencoba menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Semua mulai masuk akal. Bagaimana setiap rencana mereka selalu diketahui aparat? Bagaimana lokasi persembunyian mereka bisa terbongkar dengan mudah? Di luar sel, Raka berjalan menyusuri koridor panjang dengan tatapan kosong. Perwira yang tadi menginterogasi Arya menepuk pundaknya sambil berbisik, "Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Keluargamu aman sekarang." Raka mengepalkan tangannya, merasa dadanya sesak. Ini bukan yang ia inginkan. Tapi ketika nyawa orang-orang yang dicintainya dijadikan taruhan, ia tak punya pilihan. Di dalam sel, Arya menatap dinding kosong dengan rahang mengeras. Ini bukan akhir, hanya sebuah rintangan lain dalam perjalanan panjang menuju keadilan. Jika Raka telah menjual perjuangan mereka, maka ia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Perlawanan tak boleh berhenti di sini. Sita menggenggam tangan Arya erat. "Kita masih punya ribuan orang di luar sana yang menunggu. Kita tidak bisa menyerah." Tatapan Arya kembali membara. Benar, mereka mungkin telah dikhianati, tapi bukan berarti mereka kalah. Malam itu, di dalam penjara, rencana baru mulai tersusun. Jika musuh mengira mereka telah mematahkan perjuangan ini, mereka telah melakukan kesalahan besar. Arya bersumpah, ia akan keluar dari sini, dan membawa keadilan yang sesungguhnya. Di luar penjara, gelombang demonstrasi justru semakin membesar. Berita tentang penangkapan Arya dan Sita telah menyebar luas, memantik kemarahan rakyat yang selama ini hanya menjadi penonton. Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis memenuhi jalanan Jakarta, menuntut pembebasan mereka. Poster wajah Arya dan Sita menghiasi dinding-dinding kota, menjadikan mereka simbol perlawanan terhadap rezim yang menindas. Di dalam sel, Arya menatap langit yang mulai terang dari jendela kecil di atasnya. Ia mendengar sayup-sayup suara massa yang berteriak di luar pagar penjara. Itu suara rakyat yang tidak lagi takut. Ia menarik napas dalam, merasakan semangat yang mengalir dalam darahnya. "Kita harus keluar dari sini," gumamnya pada Sita.
yang duduk di sudut sel dengan mata penuh tekad. Saat itu juga, suara langkah kaki mendekat. Seorang sipir membuka pintu sel mereka dengan tergesa-gesa. "Kalian harus pergi sekarang," katanya cepat. Sita dan Arya bertukar pandang. Tak yakin apakah ini jebakan. Namun, saat melihat seragam sipir itu sedikit kusut dan wajahnya berkeringat, Arya tahu, ini adalah bagian dari rencana seseorang di luar sana. Mereka bergegas mengikuti sipir itu menyusuri lorong-lorong sempit. Di luar, sebuah mobil telah menunggu. Begitu mereka masuk, mobil itu langsung melaju menembus malam. Dari balik kemudi, seorang pria bertopeng berbicara, "Kalian masih dibutuhkan di luar sana." Ini baru permulaan. Di tempat lain, Raka berdiri di balkon sebuah gedung tinggi, menatap lautan manusia yang memenuhi jalanan. Matanya kosong, namun di dalam hatinya, penyesalan mulai tumbuh. Ia telah mengkhianati sahabatnya, tapi ia juga tahu bahwa perlawanan ini lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangan, bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Saat mobil yang membawa Arya dan Sita memasuki sebuah gang aman, Arya mengecek ponselnya yang diberikan oleh pria bertopeng itu. Puluhan pesan masuk dari mahasiswa yang menunggu arahan. Ia menatap Sita dan mengangguk. "Perjuangan ini belum selesai. Kita akan kembali ke jalanan." Fajar mulai menyingsing. Di seluruh penjuru negeri, rakyat sudah bangun dan siap bertarung untuk keadilan. Dan di tengah mereka, Arya, Pradipta bersiap menyalakan kembali api perlawanan yang tak akan pernah padam.